Sistem ekonomi Islam, asas dan kaidah umum. Terdapat pilar-pilar dalam ekonomi Islam yang terbagi menjadi 3 pilar. Yang pertama, kepemilikan, yang kedua, pemanfaatan kepemilikan, dan yang terakhir adalah distribusi harta kekayaan di tengah manusia. Mari kita bahas menuju pilar yang pertama, yaitu kepemilikan. Kepemilikan terbagi menjadi 3, yaitu individu, umum, dan negara. Mari kita bahas mengenai kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui sebab kepemilikan atau asbabut tamaluk. Sebab-sebab kepemilikan individu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada bekerja. Sebab-sebab kepemilikan bekerja sah apabila pekerjaan yang dilakukan halal. Yang pertama adalah menghidupkan tanah mati, yang kedua menggali kandungan bumi dalam kategori jumlah terbatas, yang ketiga berburu, baik untuk buruan di darat maupun di laut, yang keempat samsaroh atau makelar, orang yang bekerja untuk orang lain untuk menjual ataupun membeli. Yang kelima ada mudharabah, yaitu kerjasama antara dua pihak sebagai pemodal dan pekerja. Yang keenam musakoh, pembayaran dari hasil panen kepada orang yang merawat pepohonannya. Dan yang terakhir adalah ijarah, yaitu transaksi tertentu yang disertai kompensasi atau upah. Sebab-sebab kepemilikan setelah bekerja adalah waris, di mana penetapan waris didasarkan pada nas Quran yang qat'i, bersifat taufiki dan tidak disertai dengan ilat. Sebab kepemilikan yang ketiga adalah kebutuhan harta untuk menyambung hidup, yang mana bila tidak mampu lagi bekerja karena sakit, cacat, atau terlalu tua, maka nafkahnya ditanggung oleh ahli warisnya. Jika tidak ada, maka dibebankan kepada negara. Sebab kepemilikan individu yang keempat adalah pemberian harta negara kepada rakyat, yang diambil dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan rakyat, misalnya memberi modal untuk menggarap sawah. Dan sebab kepemilikan individu yang terakhir adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga, yang disalurkan melalui hibah, hadiah, wasiat, mahar, diat, luqotoh atau barang temuan, maupun santunan dari negara. Jenis kepemilikan yang selanjutnya adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Jenis-jenis kepemilikan umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, barang kebutuhan umum, yaitu sumber daya air, sumber daya hutan dan padang rumput, dan yang terakhir adalah sumber daya energi, minyak bumi, gas, batu bara, dan uranium. Jenis kepemilikan umum yang kedua adalah barang tambang besar, yang terdiri dari tambang emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, timah, dan kuarsa. Lalu jenis kepemilikan umum yang terakhir adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Contohnya, jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, laut, dan pantai. Jenis kepemilikan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Kepemilikan negara terbagi menjadi 6. Yang pertama ada jizyah, yaitu hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan pada pemerintahan Islam. Yang kedua ada ghanimah, yaitu harta rampasan perang, hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dari kaum kufar dengan jalan perang. Yang ketiga ada fa'i, yaitu hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dari kaum kufar tanpa melalui peperangan. Yang keempat ada horoj, yaitu hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kufar baik dengan perang atau damai. Yang kelima ada usyur, yaitu tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa peperangan.
Dan kepemilikan negara yang terakhir yaitu humus atau seperlima rikas atau harta temuan. Bagian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat sebesar seperlima dari harta yang ditemukan dari penggalian kandungan bumi. Pembahasan selanjutnya mengenai pemanfaatan kepemilikan yang dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan kepemilikan dan pengembangan kepemilikan. Penggunaan kepemilikan yang halal terbagi menjadi 4, yaitu mubah, wajib, sunnah, dan makruh. Dan penggunaan kepemilikan yang haram terbagi menjadi 3, yaitu israf dan tajbir, yang artinya adalah perbuatan boros yang hukumnya haram, adalah membelanjakan hartanya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua ada takdir. Takdir adalah perbuatan kikir karena tidak mau menafkahkan hartanya untuk keperluan yang hak. Dan yang terakhir adalah tarif. Tarif adalah bermewah-mewah atau berfoya-foya dengan membelanjakan hartanya untuk penyalahgunaan nikmat, berbuat maksiat, sombong, dan membangkang kepada Allah karena banyaknya nikmat yang diterimanya. Selanjutnya, pengembangan kepemilikan. Pengembangan kepemilikan yang halal ada 4, yaitu pertanian, perdagangan, industri atau manufaktur, dan syirkah. Pengembangan kepemilikan yang haram ada 9. Yang pertama, riba nasiah atau riba dalam utang piutang. Yang kedua, riba fadol atau riba dalam jual beli dan valuta asing atau falas. Yang ketiga, ada perjudian. Yang keempat, ada ikhtikar atau penimbunan. Yang kelima, ada penipuan. Yang keenam, ada tadlis atau penipuan dalam jual beli. Yang ketujuh, ada menyewakan lahan pertanian. Yang kedelapan, ada pengembangan industri yang haram. Dan yang kesembilan adalah pengembangan perseroan atau syirkah dengan model kapitalis.